untuk anak-anakku yang sedang menempuh pendidikan, khususnya yang menimba ilmu di pondok pesantren. Kalian sebagai penyejuk mata, penenang jiwa bagi para orang tua yang mengharapkan memiliki generasi yang lebih baik. Kesempatan duduk di pondok pesantren menuntut ilmu itu kesempatan yang tidak diperoleh oleh semua anak-anak generasi yang ada di Indonesia ini. Karena itu bagian dari hidayah. Sebab banyak juga orang tua yang punya biaya tetapi tidak punya kekuatan hati untuk mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Banyak juga orang yang sudah fokus niat dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam keadaan ekonominya yang kekurangan, menghantarkan anaknya di pondok pesantren dengan segala perjuangan. Tetapi seiring dengan waktu, anaknya yang belajar di pondok pesantren itu banyak juga yang tidak selesai, berhenti di tengah jalan. Kenyataan-kenyataan semacam ini membuat risau kita para orang tua, membuat sedih anak-anak generasi juga. Artinya kalau sekiranya hari ini anak-anakku semua bisa belajar di pondok pesantren, maka berusahalah sungguh-sungguh. Yakinilah bahwa itu kesempatan terbaik, bahwa itulah cara terbaik untuk berbakti, apakah kepada orang tua, kepada negara, kepada agama, dan tentunya kesungguhan kalian dalam menempuh pendidikan itu akan menghasilkan hidayah. Hidayah tidak cuma buat dirimu, tapi juga buat keluargamu. Orang tuamu yang dulunya tidak sholat, mungkin dengan asbab kamu sungguh-sungguh belajar di pondok pesantren, orang tuamu akan bisa sholat. Sanak saudaramu yang dulu belum masuk Islam, asbab kamu belajar sungguh-sungguh di pondok pesantren, mereka akan diberi hidayah oleh Allah, bisa masuk Islam. Seandainya nanti setelah kamu lulus, kamu terjun ke masyarakat, ilmu yang kamu peroleh itu, maka itu menjadi sedekah, menjadi amal jariah yang tidak terputus. Artinya tidak kamu saja yang akan memperoleh pahalanya, tapi orang tuamu juga akan mendapatkan keberkahan dari amal-amalmu. Diceritakan dalam hadis, kalau anak itu disekolahkan menjadi seorang hafiz Quran 30 juz, meninggal dunia dalam keadaan 30 juz hafiz Quran, husnul khotimah. Dan kelak nanti ketika akan masuk surga, maka ia dipersilahkan untuk membawa saudaranya, ahli keluarganya, apakah itu orang tua, adik, kakak, nenek, dan lain sebagainya, 10 orang untuk dibawa ikut serta masuk ke surga menemaninya. Dan orang tua yang telah berjuang membuat anaknya menjadi ahli Quran tadi akan dipakaikan mahkota dari cahaya, sehingga penghuni surga keheranan. Ulama bukan, nabi bukan, siapakah gerangan? Kok memakai mahkota dari cahaya? Siapakah ini? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang telah berjuang membuat anaknya menjadi hafiz Quran, maka ia mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Nah, inilah salah satu motivasi yang membuat orang tua terus berjuang, terus berusaha agar anaknya yang ada di pondok pesantren itu lulus dengan baik. Kalaupun dia sudah tamat, bisa mengamalkan amal agama dengan benar, tidak terpapar paham-paham yang radikal, tidak kemudian lantas menjadi orang yang kacang lupa akan kulitnya, mencaci maki kepada orang yang tidak sepaham dengannya, menghujat sana sini kepada orang yang selama ini belum memiliki pemahaman agama, tetapi dia punya tasamuh, tenggang rasa, berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar, pelan-pelan, lambat laun, dengan penuh hikmah, dengan penuh kesabaran. Nah, inilah suatu perjuangan yang diharapkan hasil dari generasi yang telah menimba ilmu di pondok pesantren. Begitu maksudnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.